Episode ini dibuka dengan suasana pagi yang sendu di rumah kontrakan kecil tempat Mutiara tinggal. Di meja kayu sederhana, koper kecil sudah tertutup rapi, tiket bus ke kampung halamannya tergeletak di sampingnya. Tatapan Mutiara kosong, matanya sembab. Ia telah memutuskan untuk pergi. Keputusan itu bukan karena ia ingin, tapi karena ia merasa tidak punya pilihan lain. Setelah tekanan demi tekanan datang dari Rianti, setelah sindiran dingin dan tatapan yang membuatnya merasa tidak layak berada di sisi Kenzo, pulang kampung tampak seperti satu-satunya jalan untuk menenangkan hati. Namun, langkah itu terhenti ketika suara mobil berhenti di depan rumahnya. Kenzo keluar dari mobil, tergesa, wajahnya cemas. Ia langsung mendekati Mutiara yang sedang berdiri di depan pintu dengan koper di tangan. "Kamu mau pergi kemana?" "Aku cuma butuh tenang, Kenzo. Aku lelah. Aku bukan siapa-siapa di dunia kamu. Dan aku nggak sanggup terus dijadikan alasan pertengkaran." Suara Mutiara bergetar, tapi matanya tegas. Kenzo menatapnya lama, menahan napas, seolah mencari kata yang tepat. Lalu dengan nada rendah tapi mantap, ia berkata, "Kalau kamu mau pergi, pergilah bersamaku, bukan untuk kabur, tapi untuk mulai lagi dari awal." Mutiara menatap heran. Kenzo lalu menjelaskan bahwa ia berencana ke Singapura untuk urusan bisnis perusahaan Aditya, menangani kerjasama logistik dan distribusi ekspor hasil laut. Tapi yang paling penting, ia ingin membawa Mutiara bersamanya, agar gadis itu bisa menjauh dari tekanan yang terus menghantui di Jakarta. "Aku tahu kamu nggak akan bisa tenang kalau tetap di sini. Tapi aku juga nggak bisa tenang kalau kamu pergi sendirian. Jadi ikut aku. Anggap ini perjalanan penyembuhan buat kita berdua." Mutiara terdiam. Air matanya mengalir pelan, antara haru dan takut. Namun rencana itu tak berjalan semulus harapan. Kecemburuan yang membakar. Kabar bahwa Kenzo akan membawa Mutiara ke luar negeri dengan cepat menyebar dan sampai ke telinga Sandra. Bagi Sandra, ini bukan hanya soal cinta, tapi soal harga diri. Ia merasa Mutiara sudah merebut segalanya, perhatian Kenzo, simpati orang-orang di sekitarnya, bahkan kepercayaan Cynthia sebagai rekan bisnis. Di ruang rapat kantor Aditya Group, Sandra datang dengan sikap elegan namun penuh amarah tersembunyi. Dengan suara tenang tapi menusuk, ia menatap Kenzo dan Cynthia. "Kalau Mutiara benar-benar ikut ke Singapura, aku pastikan semua dana investasiku ditarik. Aku nggak akan biayai proyek yang dipenuhi drama pribadi." Kata-kata itu menggema di ruang rapat, menimbulkan keheningan panjang. Cynthia yang selama ini mencoba netral mulai menatap Sandra dengan dingin. Ia tahu ancaman itu bukan tentang bisnis, tapi tentang cemburu dan ego. "Kita ini bicara soal perusahaan, Sandra. Jangan campur urusan pribadi dengan profesional." "Aku berhak karena uangku yang jalan di sini." Kenzo menatap Sandra tajam, nada suaranya rendah tapi berwibawa. "Kamu pikir aku bisa dikendalikan dengan uang, Sandra? Kalau kamu mau tarik investasimu, silahkan. Tapi jangan pernah pikir kamu bisa atur hidupku." Suasana berubah tegang. Tatapan antara Kenzo dan Sandra seperti dua bara api yang siap menyala. Rumah keluarga Aditya memanas. Berita ancaman Sandra segera sampai ke telinga Rianti. Wanita itu langsung panik. Ia tahu posisi Sandra sebagai investor besar sangat vital bagi perusahaan yang baru pulih dari krisis. Di ruang tamu rumah besar keluarga Aditya, Rianti memukul meja dengan gusar. "Kamu pikir hidup ini cuma tentang cinta, Kenzo? Kalau Sandra pergi, semua proyek kita terancam. Kamu tega hancurkan nama ayahmu hanya karena perempuan itu." Kenzo berdiri tegak di hadapan ibunya. Suaranya tenang tapi tegas. "Yang menghancurkan perusahaan ini bukan Mutiara, Bu, tapi orang-orang yang menjual nurani demi modal." Rianti terpaku. Aditya yang duduk di sisi mereka hanya bisa terdiam. Matanya gelisah. Ia melihat bagaimana anaknya yang selama ini selalu menurut dan menghormati keputusan keluarga, kini berdiri menentang dengan keberanian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketegangan semakin tinggi ketika Rianti mengancam, "Kalau kamu tetap bawa Mutiara, jangan pernah kembali ke rumah ini.
Namun Kenzo hanya tersenyum pahit. Rumah bukan tempat yang membuat kamu takut, Bu. Rumah itu tempat yang membuat kamu merasa diterima. Dan sepertinya aku udah lama nggak punya itu. Ucapan itu menampar hati Rianti keras-kerasan. Sementara itu, Sandra yang merasa situasinya mulai berbalik, mulai kehilangan kendali. Ia mengirim pesan-pesan ancaman halus kepada Mutiara, bahkan berusaha menghubungi media untuk menyebarkan gosip tentang karyawan yang merebut pewaris keluarga Aditya. Namun rencananya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Cynthia, yang awalnya sempat mendukung kerjasama dengan Sandra, mulai menarik diri setelah melihat betapa obsesif dan bahayanya Sandra. Sandra, kamu butuh berhenti. Ini cuma soal cinta. Kamu sedang menghancurkan reputasimu sendiri. Sandra menatapnya dengan mata tajam dan senyum tipis. Kalau aku nggak bisa dapetin Kenzo, nggak ada yang tenang, termasuk kamu. Di tengah semua kekacauan, Aditya mulai curiga. Ia memperhatikan cara Kenzo melindungi Mutiara. Bukan hanya seperti kekasih, tapi seperti seseorang yang punya ikatan lebih dalam dari sekedar cinta. Ada momen ketika Aditya menemukan berkas administrasi pribadi Kenzo di ruang kerja Rianti. Di sana, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Tanggal lahir Kenzo dan catatan bayi yang dulu pernah dinyatakan meninggal bertahun-tahun lalu memiliki tanggal yang sama. Tatapannya membeku, napasnya tercekat. Apakah mungkin Kenzo adalah anak kandungnya yang dulu dianggap hilang? Klimaks emosional. Di malam menjelang keberangkatan ke Singapura, Mutiara menatap koper di lantai dengan ragu. Ia tahu jika ia ikut, itu berarti melawan seluruh keluarga Kenzo, melawan Rianti, melawan dunia yang menolaknya. Kenzo menggenggam tangannya. Kamu nggak harus jadi kuat sendirian. Aku di sini, dan aku nggak akan melihat kamu disakiti lagi. Mutiara pecah. Ia mengangguk. Sementara itu, di tempat lain, Sandra duduk sendiri di mobil, menatap berita yang kini mulai menyebar tentang konflik internal Aditya Group. Tangannya bergetar, wajahnya antara marah dan menyesal. Ia menyadari permainan yang ia mulai kini berbalik arah. Penutup. Episode berakhir dengan adegan slow motion. Pesawat yang lepas andas dari bandara. Kenzo dan Mutiara duduk bersampingan, saling menggenggam tangan. Sementara di Jakarta, Rianti menangis sendirian di ruang kerjanya. Aditya menatap foto lama, bayi laki-laki yang dulu ia kira meninggal, kini dengan tatapan penuh tanda tanya. Dan Sandra menatap layar ponselnya, menatap foto Kenzo dan Mutiara, sebelum akhirnya membisikkan satu kalimat. Kalau aku gak bisa punya dia, maka tak seorang pun bisa. Suara musik mendalam mengiringi adegan itu, menandakan bahwa badai yang lebih besar baru akan dimulai.